Udah bisa dimulai nih, Pak? Iya dong. Oh iya. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah, bersama kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Seperti biasa diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi kecuali untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 13. Bait yang pertama dan kedua, kita masuk rumahnya. Khotum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam kebaktian ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai ibadah saat ini. Amin. Amin. Kita akan berdoa syukur. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpinlah ibadah ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Berkati Tuhan, saudara-saudara kami untuk ikut ambil bagian dalam ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, biarlah firman itu juga boleh tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 19, Mari Sembah. Mari sembah
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Tolong kami, sertai kami agar kami boleh dengan sungguh, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyatakan firman itu dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami hidupi adalah cerminan daripada kasih dan kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, urapi setiap kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Kita akan bersama membaca dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Tuan dan Hamba. Begini katanya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Ya, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Setelah demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hubungan antara tuan dengan hamba, ya dengan kata lain majikan dengan hamba, memang sangat ditandai dengan model kasta. Seolah-olah kalau dia menjadi tuan, maka dia berhak untuk memerintah hamba-hambanya. Kalau dia menjadi tuan, maka dia berhak atas hidup dan kehidupan hamba-hambanya. Jadi kalau hambanya itu pun juga dia melakukan pekerjaan dan melakukan tugasnya, maka itu memang bagian dari tugasnya, bagian dari keharusannya, bagian dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Tapi bagaimana dengan seorang tuan? Apakah seorang tuan juga punya kewajiban? Oh ya, kewajiban untuk menghargai, kewajiban untuk menghidupi, kewajiban juga untuk melindungi dan menjaga kehidupan atau mensejahterakan kehidupan hambanya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka dalam bagian Alkitab yang kita baca, maka Tuhan mau mengatakan dan Tuhan juga mau menegaskan kepada posisi masing-masing. Seorang tuan jadilah tuan dan seorang hamba jadilah hamba. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang hubungan tuan dan hamba ini? Maka gambarannya adalah ketika mereka bersama-sama, mereka pulang dari ladang bertani, atau mereka pun juga pulang dari ladang setelah dia menggembalakan kambing domba. Saudara, apa yang dilakukan oleh tuan kepada hamba-hambanya? Mungkin sang tuan bisa istirahat. Mungkin sang tuan bisa kemudian melepas lelahnya dengan duduk manis. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba? Maka hamba itu harus terus bekerja. Sediakan makanan. Buatlah makanan untukku. Layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Maka kemudian engkau boleh makan dan minum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba? Maka seorang hamba itu adalah melayani tuannya dengan totalitas.
Bahkan tuannya boleh beristirahat. Tuannya mungkin boleh duduk dengan manis. Tetapi seorang hamba itu maka dia harus melayani dulu tuannya. Menyediakan makanan, menyediakan dulu minumannya. Setelah selesai tuannya, sang tuan itu selesai makan, selesai dengan istirahatnya, maka barulah para hamba ini bisa menikmati makanan dan minumnya. Begitu? Ya, begitulah ceritanya. Saudara, maka posisi hamba itu dimanapun juga begitu. Bahkan ayat ke-9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena itu dia melakukan apa yang sudah ditugaskannya? Enggak tuh. Kebanyakan enggak. Itu ya. Tetapi saudara, ayat ke-10 mengatakan, dia mau mengatakan begini, demikian jugalah kamu. Yaitu ketika kita menjadi hamba, ketika kita ditugaskan oleh Tuhan, ketika kita pun juga disuruh oleh Tuhan, dan ketika kita pun juga dengan sungguh-sungguh mendapat bagian suruhan dari Tuhan, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Kerjakanlah apa yang seharusnya kita kerjakan. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena ketika kita melakukan segala perkara dengan baik, kita melakukan semua yang baik, ketika kita pun juga melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan kita, maka sang Tuhan itu pun juga akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini sebenarnya kita diajak untuk merenungkan. Ketika kita memposisikan diri sebagai hamba, di tengah-tengah dunia pekerjaan mungkin kita pun juga menempatkan diri sebagai bawahan. Di tengah-tengah dunia dimanapun juga akan ada selalu orang yang harus kita layani. Mungkin kita akan mengatakan, oh saya pengusaha, oh saya memang pemilik usaha. Saudara, pemilik usaha mungkin karyawannya akan melayani dia. Tetapi usahanya harus melayani masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, dia harus memenuhi, dia harus melayani. Karena usaha yang tidak memenuhi keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat, maka usaha itu adalah usaha yang sia-sia dan pasti rugi. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka seorang hamba hakikatnya adalah seorang pelayan. Seorang hamba maka dia harus melayani apapun. Dalam posisi yang melayani itu, maka dia berkomitmen untuk melakukan apapun yang terbaik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian Alkitab yang kita baca, ketika kita menjadi hamba bagi Tuhan, ketika kita menjadi pelayan bagi Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk melayani untuk Tuhan, maka kita menempatkan diri sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita tibalah akan memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan yang terdapat ayat pengantarnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Margareta D. Sumual dengan nomor rekening 63302700860 atau dapat dimasukkan ke amplop dan diserahkan ke gereja pada hari Minggu.
Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Dilanjutkan doa syafaat dan doa persembahan oleh Bapak Pendeta. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau yang memanggil dan menempatkan kami sebagai seorang hamba. Biarlah di dalam segala tugas, panggilan, dimanapun Engkau menempatkan kami, entah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga atau keluarga, atau bahkan di tengah-tengah dunia pekerjaan dan profesi, atau bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan boleh memanggil kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjadi seorang pelayan-pelayan yang terbaik. Karena Engkau menetapkan kami untuk menjadi hamba, maka kami boleh menjadi pelayan. Sebagaimana firman Tuhan, bahwa siapa yang mau menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, menjadi hamba dan menjadi pelayan adalah panggilan kami dan ketetapan kami semua. Kami sungguh mau berserah ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat yang kami layani, melalui karya pelayanan kami kepada sesama kami. Tuhan juga yang menyertai di saat ini anak-anak kami yang sedang ujian. Mereka yang menghadapi ujian akhir, baik di tingkat SD, SMP, ataupun juga SMA. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, agar anak-anak kami boleh belajar dengan baik, dan mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik, sehingga mereka pun juga boleh melanjutkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lebih dari itu Tuhan, hantar mereka ke masa depan. Mampukan mereka pun juga untuk menampilkan diri sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga sebagai pelayan-pelayan bagi Tuhan di dalam bidang yang mereka pilih, dalam profesi yang akan mereka pilih dan yang akan mereka jalani. Tuhan yang akan menolong anak-anak kami untuk menjadi yang terbaik di masa depan mereka. Di saat ini kami juga berdoa bagi Pak Bono yang sudah selesai operasi dan proses pemulihan. Tuhan juga boleh berkati Ibu Bono dalam juga perawatan, dan juga Bapak Silitonga. Kami percaya benar bahwa kasih Tuhan boleh menaungi mereka semua. Semua disertai, semua diberkati Tuhan, apapun juga adanya. Orang tua kami, Oma Sagedi, dan juga saudara-saudara kami yang lain, dan juga Bapak Ibu yang lansia di saat ini, kami yakin, kami percaya bahwa naungan kasih Tuhan boleh selalu menyertai kami. Naungan kasih Tuhan juga yang selalu memimpin kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang hadir dalam segala situasi hidup dan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan yang menjadi sumber penolong yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami selalu. Dan di saat ini dengan sukacita kami boleh membawa persembahan. Tuhan meneguhkan persembahan kami. Sehingga persembahan ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendeta, sebagai lagu penutup kita akan menyanyi Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. 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 Ya, kebaktian selesai. Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih Pak Pendeta. Makasih. Salam sama Bu